Saat ini untuk menghadapi Pomnas, kita sudah banyak melakukan rangkaian kegiatan sampai mereka ini terpilih. Biasanya itu dari secara fisik dan mental. Kalau fisik itu biasa saya macam sering mengalami cedera saat latihan, tapi itu sudah resiko atlet. Dan kalau tekanan dalam akademik, alhamdulillah kami sebagai atlet dimudahkan. Contohnya saya yang sudah semester 7 ini alhamdulillah dimudahkan dengan tidak diikutkan KKN karena fokus untuk Pomnas. Pomnas ini pasti ada atlet-atlet elit yang atlet nasional yang ikut, sehingga cara untuk mengatasi tekanan-tekanan itu memberikan macam rekreasi, menghilangkan ingatan-ingatan mereka pada saat mengingat lawan-lawan yang begitu sulit untuk disaingi. Kemarin juga PON dan ini adalah Pomnas, berbeda tekanan bentuk persaingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi di Kampus Live, masih sama saya Selakoni, dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang juga akan berlaga nanti untuk ajang nasional ya, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional lebih tepatnya, yang tahun ini akan dilaksanakan di Sumatera Barat untuk gelaran yang ke-27, dan Pomnas ini memang menjadi salah satu ajang yang sangat luar biasa karena seperti kata para pelatih kemarin ya, ini adalah ajang nasional seperti PON untuk para atlet, dan pastinya ini juga menjadi PR besar nih untuk para pelatih, bagaimana kira-kira mereka akan membantu para atletnya untuk meraih apa yang diinginkan. Nah, kita langsung aja, bersama saya hari ini sudah ada bapak-bapak dan juga para atlet ya. Selamat pagi dulu, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Ya, apa kabar Pak? Ya. Alhamdulillah Baik. Kalau yang atletnya ya, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Oke. Saya perkenalkan dulu, di hari ini sudah ada Bapak Dr. Hartono Dejerati dari Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia atau Bapomi Pak ya. Pomi. Dan juga ada Pak Januar Budiman Lahai. Ya, beliau ini adalah pelatih taekwondo. Dan selanjutnya ada Pak Jailani, beliau berprofesi sebagai pelatih atletik. Dan hari ini juga di samping saya sudah ada para atlet ya, dengan semangat luar biasa. Selamat pagi untuk Nadia dan juga Sonia ya. Ini adalah atlet taekwondo dan juga atlet atletik. Ya. Nah, mungkin banyak yang penasaran nih tentang bagaimana persiapan dari para atlet menuju Pomnas 2022 ini. Jadi saya mohon izin dulu ya Pak, ini ke atletnya dulu ya. Nah, kalau kalian ini adalah kegiatan perdana kah? Kegiatan nasional perdana atau sebelum-sebelumnya udah pernah ikut kegiatan nasional? Untuk saya sendiri kebetulan kemarin ada COVID, jadi ini ajang pertama saya mengikuti Pomnas. Dan kalau dari Nadia sendiri ini yang kali keberapa atau kali pertama? Untuk saya kali pertama karena kebetulan saya semester 1 baru masuk semester 1. Ya. Wow, luar biasa. Ini amazing ya. Maksudnya saya sedikit terkejut karena Nadia ini masih semester 1. Kalau Sonia semester berapa? semester 7. Semester 7. Ini senior dan junior ini udah siap berlaga di Pomnas. Nah, kalau dari kalian sendiri, bagaimana rasanya terpilih mewakili Gorontalo khususnya untuk ajang Pomnas ini? Kalau untuk saya sendiri, saya merasa bangga mewakili Universitas Negeri Gorontalo, dan semoga saya bisa membawa hasil yang terbaik untuk Universitas Negeri Gorontalo. Amin ya rabbal alamin. Kalau dari Nadia, gimana? Rasanya terpilih masih semester 1 pula kan? Yang harusnya sibuk-sibuk kuliah gitu, tapi malah persiapan untuk Pomnas. Untuk saya pribadi, saya sangat bangga mewakili Universitas Negeri Gorontalo. Oke, nah itu dari atlet ya. Saya ke para pelatih dulu nih. Kalau dari Pak Jalani sama Pak
Didit ya biasanya dipanggil. Sejauh ini Pak, seperti apa persiapan dari para atlet, mau atlet taekwondo ataupun juga atletik? Ya, khususnya untuk taekwondo, alhamdulillah kami terus berlatih, mempersiapkan atlet. Kebetulan insya Allah yang saya akan bawa untuk Pomnas ada 3 atlet, salah satunya adalah Nadia. Semoga bisa memberikan hasil yang terbaik buat UNG Gorontalo. Amin. Kalau dari cabang atletik Pak, seperti apa persiapannya sejauh ini? Persiapan sekarang ini kita sudah menuju ke pra-kompetisi untuk persiapan lomba. Semoga 2 atlet ini atletik bisa memberikan yang terbaik, karena 2 atlet ini adalah atlet pemula, sehingga tidak mudah untuk memberikan program-program yang berat-berat, sehingga di Pomnas nanti sudah persiapan ke pra-kompetisi, sudah maju persiapan teknik apa semua, sehingga memberikan yang terbaik buat Universitas Gorontalo. Oke, nah tadi dari Pak Jailani sendiri bilang ini masih atlet pemula ya Pak ya. Gimana nih kiat-kiat Bapak sebagai pelatih untuk memotivasi para atlet ini gitu? Apalagi ini adalah ajang pertama yang mereka ikuti. Saya berusaha, yang utama itu adalah disiplin, kemudian mental dalam menghadapi pertandingan, sehingga mereka terbiasa pada saat lomba dimulai. Motivasi dan mental itu sudah kita persiapkan dari awal. Kalau dari Pak Didit sendiri gimana Pak? Ya, untuk kiat-kiatnya Pak, buat para atlet? Jadi alhamdulillah 3 atlet yang insya Allah yang saya akan bawa ini, mereka ini adalah alumni dari PPLP, sehingga sedikitnya mereka sudah mengetahui permainan nasional seperti apa, dan ada beberapa juga atlet yang alhamdulillah menjuarai di tingkat pelajar, khususnya PPLP. Insya Allah di Pomnas nanti mereka bisa berbuat yang terbaik buat kampus UNG. Jadi udah ada modal Pak ya, kalau boleh dibilang untuk taekwondo. Kalau Pak sendiri nih untuk taekwondo itu kan ada 3 ya Pak? Iya. Apakah ini terdiri kategori putra-putri atau putri semua? Putri 3-3-nya. Putri 3-3-nya, luar biasa. Wah, kalau atletik Pak ini putra-putri atau putri aja? Putra-putri. Putra-putri. Beda nomor. Putri 400-800, putra 100 meter. Oh, berarti yang nanti 400-800-nya Sonia? Putri ya, Sonia. Sonia, wah luar biasa. Oke, saya ke Pak Hartono ya dari Bapomi. Pak, untuk Pomnas ini seperti apa peran dari Bapomi sendiri? Ya, alhamdulillah dari Bapomi. Sebelum itu saya mengucapkan salam olahraga. Oke, baik. Kita pengurus Bapomi Provinsi Gorontalo, khususnya di bawah pemimpinan Bapak Amir Arham. Saat ini untuk menghadapi Pomnas, kita sudah banyak melakukan rangkaian kegiatan sampai mereka ini terpilih. Ini pembuktian, dan insya Allah pada periode kepengurusan ini penataan tata laksanaan keorganisasian Bapomi ini bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk daerah, khususnya untuk Universitas Negeri Gorontalo. Dan kalau boleh ditanyakan Pak ya, ini seperti apa dukungan dari Bapomi sendiri baik untuk para atlet maupun juga pelatih? Ya, baik. Untuk dukungan Bapomi Provinsi Gorontalo terhadap atlet itu sangat luar biasa, seiring dengan visi misi Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo, di mana beliau meluncurkan beasiswa, ya, ada beasiswa mandiri, di mana seperti contoh Nadia ini, beliau salah satu dan program itu. Di mana penerimaan beasiswa mandiri dia dibiayai oleh Universitas Negeri Gorontalo full. Wow. Ini untuk para atlet, apalagi kalau sudah memberikan kontribusi nyata. Oleh sebab itu Nadia harus memberikan pembuktian untuk Universitas Negeri Gorontalo agar supaya perhatian dan bonus-bonus lainnya terhadap pelancar perkuliahan maupun beasiswa akan
terus kita upayakan. Ini yang dilakukan oleh pihak Bapumi sesuai dengan arahan Bapak Rektor. Oke, wah ini kalau kita dengar apa yang disampaikan Pak Hartono ini menarik sekali karena teman-teman para atlet ini sudah dimudahkan istilahnya. Apalagi Nadia ini baru semester 1 tapi sudah dibiayai secara penuh ya pendidikannya. Nah, sejalan dengan ini, kira-kira ada nggak beban atau tekanan yang kalian rasakan dalam rangka persiapan menuju Pomnas ini? Dari Sonia dulu. Kalau dari saya sendiri, tekanan itu kalau sebagai atlet pasti punya tekanan. Tekanannya apa tuh? Ya, biasanya itu dari secara fisik dan mental. Kalau fisik itu biasa saya macam sering mengalami cedera saat latihan, tapi itu sudah resiko atlet. Dan kalau tekanan dalam akademik, alhamdulillah kami sebagai atlet dimudahkan. Contohnya saya yang sudah semester 7 ini, alhamdulillah dimudahkan dengan tidak diikutkan KKN karena fokus untuk Pomnas. Wah, jadi Pomnas sudah hitung KKN ya, ya Sonia. Nah, kalau dari Sonia sendiri sebelum saya ke Nadia, kamu mengatasi tekanan atau beban itu seperti apa? Apalagi kamu atlet perempuan ya, nggak gampang loh. Kalau dari saya sendiri sih, biasa saya kumpul dengan teman-teman di asrama, bercanda-bercanda, atau sama Pak pelatih juga bercanda? Ya, maksudnya kerjasama dengan dengan coach supaya itu tekanan saya. Jadi curhat gitu ya ke para pelatihnya. Nah, kalau dari Nadia sendiri, tekanan apa yang kamu rasakan sejauh ini untuk persiapan Pomnas? Alhamdulillah tidak ada untuk tekanan non akademik maupun akademik, tidak ada. Oh, kalau biasanya menuju ke Pomnas seperti ini, apa yang paling sering Nadia rasakan? Gugup kah atau justru semangat, ayo dong Pomnas kapan nih gitu? Campur aduk. Campur aduknya tuh kenapa gitu maksudnya? Tak terdeskripsikan ya, pokoknya perasaannya tuh seneng, ada gugup juga ya. Tapi kalau sudah latihan ya pasti gugupnya sudah hilang ya. Nah, ini senada dengan apa yang disampaikan para atlet. Saya mau tanya nih ke para pelatihnya, kira-kira ada curhatan-curhatan nggak Pak ini menuju Pomnas dari para atlet? Entah itu kekhawatiran mereka atau apa yang mereka takutkan. Memang hal biasa kalau di atletik, hal biasa tekanan-tekanan yang artinya menghadapi satu lomba itu tidak gampang juga. Karena ini kita menghadapi ini, apalagi berpikir bahwa Pomnas ini pasti ada atlet-atlet elit yang atlet nasional yang ikut, sehingga cara untuk mengatasi tekanan-tekanan itu memberikan macam rekreasi, menghilangkan ingatan-ingatan mereka pada saat mengingat lawan-lawan yang begitu sulit untuk disaingi. Wah, keren nih. Saya kalau rekreasi boleh ikut Pak ya. Kalau dari taekwondo Pak seperti apa? Kira-kira ada curhatan nggak cuma dari Nadia, mungkin dari dua rekan lainnya? Misalnya tekanan seperti apa yang atau apa yang sering kali dicurhatkan kepada Bapak? Ya, jadi memang agak berbeda. Yang biasa saya menangani atlet pelajar, kemarin juga PON, dan ini adalah Pomnas. Berbeda tekanan bentuk persaingannya, sehingga saya coba untuk mengatasinya dengan melihat peta kekuatan dari universitas-universitas lain di taekwondo khususnya. Insya Allah saya bisa optimis, insya Allah bisa meraih yang terbaik buat. Amin. Nah, kira-kira nih Pak ya, sudah ada strategi yang disiapkan dari taekwondo dulu? Strategi apa nih yang sudah mungkin diberikan kepada para atlet biar bisa memenangkan kompetisi ini? Ya, jadi yang 3 atlet yang alhamdulillah saya bawa ini, ketiga-tiganya yang saya bina dari mereka dari PPLP, sehingga saya sudah tahu cara pola main mereka masing-masing, sehingga saya coba untuk mengasah kemampuan mereka yang spesialis yang mereka kuasai, dan insya Allah yang terbaik. Ada jurus-jurusnya Pak ya, berarti yang sudah disiapkan. Wah, hati-hati nih dari universitas lainnya. Kalau dari atletik Pak, seperti apa strategi yang disusun gitu biar Pomnas tahun ini bisa bawa? Kita di cabur atletik sekarang sudah memasuki kompetisi, yaitu ada 3 teknik yang kami selalu latih, yaitu cara start, kemudian lari, kemudian masa finish. Itu yang saya godok untuk menghadapi
tinggal 2 minggu lebih, boleh dikatakanlah 2 minggu lebih lomba. Tinggal main-main teknik bagaimana pada saat start di 100 meter, kemudian memasuki 200 meter, kecepatannya seperti apa. Itu ada fase-fase yang harus naik dan turun, ada stabil, kemudian ada percepatan. Wah, kalau saya dengar strateginya ini mau taekwondo ataupun atletik kayaknya udah siap banget nih ya. Nggak cuma pelatih, tapi juga saya percaya atletnya ini di kursi aja nih, duduk diam-diam kayak gini. Kalau udah di lapangan beda lagi pasti kan. Nah, kalau dari Bapomi Pak, ini rencananya ke depannya akan seperti apa Pak untuk menghadapi Pomnas ini? Ya, kami banyak program yang kita sudah susun untuk ke depannya. Oleh sebab itu, langkah awal kita ini adalah menyiapkan seluruh sarana prasarana untuk menunjang prestasi dari para atlet dan pelatih, agar supaya mereka lebih fokus kepada tugas masing-masing. Oleh sebab itu, Ketua Umum Bapomi sudah membagi kerja untuk mendukung agar supaya 17 atlet yang akan kita bawa ke Pomnas Palembang ini, Padang ini, bisa membawa hasil seperti teman-teman yang berkompetisi di Peskiminas kemarin. Dan insya Allah ini akan kami juga dari pengurus Bapomi akan berupaya terus untuk memberikan yang terbaik untuk Universitas Negeri Gorontalo. Amin, amin. Nah, kira-kira ada harapan Pak dari Bapomi sendiri, mungkin Bapak mewakili seluruh lapisan para punggawa di Bapomi sendiri, seperti apa Pak? Ya, harapan kami atlet bahwa kami tidak menargetkan secara detail untuk para atlet. Kami hanya menginginkan mereka untuk tampil mengeluarkan kemampuan terbaik mereka di saat bertanding. Ini untuk menekan apa yang disampaikan tadi, agar supaya para atlet ini tidak terbebani dan atlet tidak terbebani. Tetapi kita pengurus sudah menyediakan berbagai hal, ya, terutama adalah seperti pemain Sonia tadi sudah dinyatakan bahwa direkognisi. Nah, ini yang upaya-upaya kita untuk memotivasi agar atlet ini memberikan yang terbaik. Bukan kami tidak menjanjikan uang, tetapi Bapomi lebih menjanjikan kepada secara akademik. Ya. Seperti mungkin secara live ini kami juga mengatakan bahwa UNG Universitas Negeri Gorontalo tahun depan akan merekrut atlet sebanyak-banyaknya, baik melalui jalur beasiswa mandiri unggul dan beasiswa berdaya saing, di mana unggul ini dibiayai penuh ya oleh Universitas Negeri Gorontalo. Ini untuk memotivasi siswa yang di SMA agar bisa masuk ke UNG, baik dia karena banyak kami tahu mungkin ada atlet-atlet yang ekonomi yang tidak mampu untuk bisa ke UNG, bisa lewat bidik misi atau khusus beasiswa unggul. Kemudian yang seperti yang sudah Sonia itu adalah rekognisi. 20 SKS kita berikan. Wah. Ya, menang atau tidak mereka sudah kami sediakan 20 SKS. Sudah. Seperti Pak pelatih ini kan sekarang ikut sudah mahasiswa ini. Oh. Nah, mahasiswa kita di pendidikan kepelatihan olahraga lewat RPL. Nah, ini upaya-upaya kita di mana Universitas Negeri Gorontalo Bapominya untuk memotivasi semua kalangan. Nah, ini tugas kita semua agar supaya SDM olahraga kita bisa bersaing dengan daerah-daerah. Amin, amin, amin ya. Dan pastinya itu juga menjadi harapan untuk para atlet ini, yang dimana mereka tidak perlu merasa terbebani dengan nama besar provinsi, khususnya cukup memberikan usaha maksimal. Dan kemarin juga saya sempat berbincang Pak dari Bapomi juga, itu katanya kalau dari Sonia kan beasiswa full ya. Kalau untuk yang semester akhir itu tenang aja. Sonia, Nadia kan Nadia nanti itu sudah ada beasiswa full. Kalau untuk Sonia itu katanya kalau bisa membawa pulang kebanggaan itu akan dibebaskan dari skripsi. Jadi cukup bertanding aja Sonia ya. Setelah itu skripsi gas. Itulah janji-janji, bukan janji, itu sudah program yang kita sudah
tularkan untuk para atlet dia khusus di Universitas Negeri Gorontalo. Wah, luar biasa. Nah, Sonia sama Nadia ini kira-kira ada yang mau disampaikan untuk para penonton nih, khususnya yang lagi menyaksikan acara Kampus Live ini? Kalau untuk saya dan pelatih saya, mohon doa dan dukungan teman-teman sekalian agar target yang saya dan pelatih saya targetkan bisa tercapai. Amin. Dan semoga untuk tahun kedepannya lagi bisa ada generasi-generasi yang bisa menggantikan saya di kamu di atletik. Iya, atau siapa tahu kamu masih mau tinggal di UNG lama-lama. Nggak usah ya, nggak usah Sonia ya. Banyak kesempatan yang bisa kamu raih pastinya ya, apalagi kamu atlet berbakat juga. Kalau dari Nadia, mungkin apa yang bisa disampaikan? Untuk saya dan teman-teman saya cabur taekwondo, cuma meminta doa semoga dapat membawa pulang hasil yang terbaik. Amin. Dan bisa membanggakan Universitas Negeri Gorontalo. Iya, wah itu pastinya jadi harapan kita semua juga. Kalau dari para pelatih Pak, mungkin ada yang mau disampaikan? Saya syukur terima kasih kepada Pak Rektor dan teman-teman pejabat yang ada di Universitas Gorontalo mempercayakan kami. Dan kepercayaan itu kami jaga betul-betul sehingga kesempatan ini kami kerjakan betul-betul dan untuk memberikan yang terbaik untuk Universitas Gorontalo. Iya. Kalau dari Pak Didit mungkin Pak? Iya, jadi mungkin sama ya kayak pelatih atletik. Alhamdulillah saya juga dipercayakan oleh UNG untuk membawa atlet taekwondo. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik buat UNG khususnya cabur taekwondo. Apalagi saya di sini adalah sebagai mahasiswa juga jalur FPL. Tentunya saya juga harus berusaha semaksimal untuk bisa yang terbaik. Iya, amin ya. Jadi kita aminkan segala doa yang sudah disampaikan baik oleh para atlet dari Bapomi maupun juga para pelatih, dan kita dukung ya sama-sama para atlet dari Provinsi Gorontalo khususnya untuk berajang atau beradu tanding di Pomnas nanti yang akan dilaksanakan di Padang, Sumatera Barat ya. Dan saya mau terima kasih banyak Pak atas kedatangannya hari ini. Semoga ini juga menjadi angin segar buat para atlet-atlet baru ya, dan tidak ragu-ragu untuk bisa melanjutkan karir mereka khususnya baik itu di dunia atletik, taekwondo ataupun juga di cabang olahraga lainnya tanpa memutus pendidikan ya. Saya juga terima kasih buat Sonia dan Nadia, selamat bertanding, semoga yang terbaik, dan terima kasih juga semua yang sudah menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.